Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan Al-Farisi dari Teknik Elektro angkatan 2018 kelas A dengan NIM 22111811032. Di sini saya akan mempresentasikan sistem telekomunikasi, yaitu dengan tema sinyal. Ya, mari kita mulai saja presentasinya agar mempersingkat waktunya. Oke, baik saja langsung. Jadi di materi sinyal ini saya akan mempresentasikan 4 sub materi, yaitu pengertian sinyal, klasifikasi sinyal, pengolahan sinyal, noise atau draw. Jadi keempat ini kita akan bahas. Oke, langsung dengan pertama kita mulai dengan pengertian sinyal. Apa sih itu sinyal? Jadi sinyal itu adalah kuantitas fisik yang berubah terhadap waktu, ruang, atau terhadap variabel-variabel bebas lainnya, ataupun bisa secara matematis. Secara matematis, sinyal diartikan sebagai suatu fungsi dari satu atau lebih variabel bebas. Jadi sinyal itu dapat diartikan sesuatu yang membawa informasi dan berupa fungsi waktu. Nah, itu jadi sinyal itu pengertiannya itu. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang klasifikasi sinyal. Di sini sebenarnya sinyal itu banyak klasifikasinya. Namun di presentasi ini saya hanya menjelaskan 6 saja klasifikasi dari sinyal. Yang pertama itu ada sinyal deterministik, itu sinyal random, sinyal continue, sinyal discrete, sinyal digital, dan sinyal analog. Mari kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu klasifikasinya itu ada sinyal deterministik. Pengertian dari sinyal deterministik adalah sinyal yang nilainya dapat ditentukan dengan suatu persamaan matematika. Dan contoh sinyalnya itu adalah sinyal sinusoidal. Bisa dilihat, ini gambar dari sinyal sinusoidalnya itu seperti gelombang. Jadi ada satu bukit dan satu lembah, itu disebut satu gelombang. Baik, yang kedua ada sinyal random. Apa sih pengertian dari sinyal random? Jadi sinyal random adalah sinyal yang mempunyai nilai random atau tidak diketahui dengan pasti untuk waktu yang diberikan. Jadi kita tidak akan mengetahui waktu yang diberikannya. Contohnya itu contoh dari sinyal random yaitu noise tegangan pada penguatan. Nih bisa dilihat dari contohnya, gelombangnya jadi tidak tertentu terhadap waktunya. Bisa dilihat agar lebih jelas. Baik, kita lanjut. Yang ketiga ada sinyal waktu kontinu. Apa sih? Jadi sinyal waktu kontinu yaitu sinyal yang terdefinisi untuk setiap nilai pada sumbu waktu T, di mana T adalah bilangan real. Jadi terlihat pada gambarnya, kita bisa dilihat dulu di gambarnya. Itu jadi misalnya nih dari 0 dan seterusnya sampai puncaknya 1, disebut amplitudo itu. Jadi dia terus menerus, tidak ada putus-putusnya, sehingga disebut sinyal kontinu. Bisa dilihat dari gambarnya agar lebih jelas. Sini kita dari 0 menuju 1 itu, jadi dia terus menerus, tidak putus-putus. Baik, itu mungkin dari sinyal kontinu. Selanjutnya sinyal waktu diskrit. Nah, sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang terdefinisi hanya pada nilai waktu diskrit n, di mana n adalah bilangan bulat. Jadi n-nya bilangan bulat. Bisa dilihat dari gambarnya bentuk sinyal. Ini jadi misalnya dari 0, jadi dia tidak langsung 0,1 tapi bisa loncat ke 0,4. Bisa dilihat dari gambar, dari 0,1 tidak ke 0,5 tapi dia langsung ke 0,6. Bisa dilihat dari gambarnya. Seterusnya, jadi disebutnya di situ putus-putus. Lanjut ke berikutnya, itu sinyal analog. Pengertiannya adalah sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang sudah tadi saya jelaskan, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Bisa dilihat bentuk sinyalnya seperti ini, seperti gelombang sinusoidal. Oke, baik, lanjut ke sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Jadi perubahannya itu 0 dan 1 saja, angka biner. Jadi bisa dilihat juga dari bentuk sinyalnya hanya berbentuk pulsa seperti itu. Nah, untuk perbedaannya ada perbedaan sinyal analog dan digital. Pertama, sinyal analog itu besaran yang berubah dalam waktu atau dan ruang yang memiliki pada setiap waktu. Kalau sinyal digital, hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi 0 dan 1.
Selanjutnya sinyal data dalam bentuk gelombang sinus kontinu. Yang tadi sudah dijelaskan kontinu. Yang kedua di sinyal digital itu sinyal data dalam bentuk gelombang persegi atau pulsa. Yang ketiganya ada digunakan untuk voice. Kalau di sinyal digital digunakan untuk voice dan data. Sementara dilanjut ke transmisinya analog, data yang dapat dijangkau pada pengiriman data cukup jauh. Transmisi data yang dapat dijangkau pada pengiriman data relatif dekat di digital. Dan kalau di analog itu mudah terpengaruhi oleh noise. Sementara sinyal digital tidak mudah dipengaruhi oleh noise. Lanjut ke pembahasannya, yaitu ada pengolahan sinyal. Jadi pengolahan sinyal itu juga menjadi dua, ada analog, secara analog, sinyal ke digital. Nah, kita lanjut aja. Secara analog itu bagaimana? Secara analog adalah jadi merupakan pengolahan sinyal yang mana sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu terus menerus dan membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Contohnya pada arus dan tegangan. Jadi karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Karena gelombang sinus merupakan dasar untuk semua isyarat analog. Tiga variabel dasar pada saat sinyal analog yaitu ada satu amplitudo, yaitu tinggi rendahnya sinyal analog. Yang kedua ada frekuensi, jumlah gelombang dalam satu detik, dan selanjutnya ada fase atau fase di sudut pada gelombang itu. Nah, setelah tadi pengolahan secara analog, sekarang secara digital. Sinyal digital merupakan pengolahan sinyal yang mana sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan memiliki besaran dan keadaan 0 dan 1. Selanjutnya, jadi karena memiliki dua keadaan 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Sinyal digital juga biasanya disebut sinyal diskrit, yang sedikit saya jelaskan. Agar lebih jelasnya bisa dilihat gambarnya. Ada pemrosesan sinyal analog, yaitu sinyal analog, sinyalnya berubah menjadi dari ini, ada diagram ASP, yaitu analog sinyal proses, jadi menghasilkan analog sinyal. Nah, langsung keduanya ada pemrosesan sinyal digital, bisa disingkat juga PSD atau DSP. Nah, dalam skema ini bisa kita lihat, jadi pemrosesan sinyal digital dapat dilakukan terhadap sinyal analog maupun digital. Blok ADC mengubah sinyal analog menjadi digital. Blok PAC mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Jadi pada ADC itu mengubah sinyal analog menjadi digital, sementara di DAC mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, sehingga bisa dilakukan di kedua keadaan sinyal digital maupun analog. Nah, mungkin pembahasan yang terakhir kita bicara tentang noise atau derau. Apa sih itu noise dan derau atau derau? Noise atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan derau adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dalam suatu sistem komunikasi atau informasi. Sinyal-sinyal noise ini dapat mengganggu kualitas penerimaan sinyal dan reproduksi sinyal yang akan dipancarkan. Noise juga dapat membatasi jangkauan sistem pada daya pancaran tertentu, mempengaruhi sensitivitas atau kepekaan sinyal penerimaan, dan bahkan akan mengakibatkan pengurangan bandwidth pada suatu sistem. Ya, mungkin itu jadi derau itu seperti gangguan pada suatu sinyal. Jadi pasti ada derau atau noise-nya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih perhatiannya. Mungkin kita tutup aja dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.